Gegap gempita Citayam Fashion Week terancam reda. Segala keriuhan para pengunjung yang biasa lenggak-lenggok di atas zebra cross kawasan SCBD, singkatan untuk Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok mulai sepi. Sebagian konten kreator tampaknya juga mulai menahan diri. Video JJ, ikon Citayam Fashion Week yang sempat sendirian lenggak-lenggok di sekitaran SCBD, seolah menandai wajah muram durja tongkrongan yang ngehits oleh komunitas anak-anak jalanan kampung Bojonggede ini. Suara minor bahkan mulai ramai meneriakan agar booming tongkrongan ini segera dibubarkan, mulai dari alasan macet, sampah berserakan, hingga tudingan disusupi komunitas LGBT. Jadi kami berharap kepada aparat terkait, terutama Pemda, Pemprov, dan 3 pilar untuk menindak tegas apabila ada perkumpulan-perkumpulan yang memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi kita. 3, 2, 1. Jika benar kawasan tongkrongan yang dipopulerkan Bonge CS ini akan dibubarkan, jelas sangat disayangkan. Sebab jikapun ada masalah sosial yang muncul seperti kemacetan, sampah, dan dugaan ditunggangi, sejatinya itu bisa diselesaikan oleh instansi terkait. Tak harus memberangus kreativitas mereka di dunia mode jalanan ini. It's a blessing ya sebenarnya, yang mungkin awalnya nggak kepikiran ke sana, tapi menjadi sesuatu yang disukain orang, terus jadi diikutin banyak orang. Ya ini jadi masuk kreativitas juga, karena kan nggak gampang untuk bisa konsepin sesuatu gitu. Saya kagum sama kreativitas mereka dan keberanian berekspresi dengan pro dan kontra, ada bagusnya, ada jeleknya, macam-macam lah ya. Gitu. Kita semua lagi belajar hidup bareng-bareng di ruang-ruang publik gitu. Pokoknya kan ini juga fasilitas umum gitu. Yang penting bisa jaga supaya kan mungkin berbahaya, banyak mobil, harus hati-hati gitu. Pesan untuk pejabat dan anak-anak CFW nih, untuk misalnya bapak-bapak pejabat dan ibu-ibu pejabat, aku harap bisa segera dikasih wadah biar anak-anak yang datang ke sini lebih terorganisir, datang ke sini tujuannya apa, seperti apa. Kalau misalnya pemerintah menyediain kayak wadah seperti event-event gitu, kayak bakal lebih positif. Betapa pentingnya bagi sebuah kota untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, ruang yang memberikan perasaan kebersamaan. Tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa ditinggikan. Dan salah satu contohnya adalah pembangunan trotoar. Dan tempat ini salah satu contoh di mana masyarakat bisa merasakan dampak dari perubahan itu. Bonge CS sendiri tak pernah menyangka jika antusiasme kaum urban tanah air begitu antusias dengan tren CFW. Bahkan memancing sejumlah pesohor yang biasa lenggak-lenggok di atas catwalk mewah untuk turun langsung di arena street catwalk SCBD ini. Lihat saja sudah berapa pesohor yang tampil di arena mirip kawasan Harajuku Jepang ini. Aku tadi seru-seruan aja kan, soalnya lagi hit. Dari kemarin kan udah heboh banget Citayam Fashion Week, terus kita udah bolak-balik bikin TikToknya pakai sound. jadi kita sekalian Happy di tengah-tengah musibah, biar tambah imun sistem biar bagus. Jika benar kawasan CFW akan dibubarkan dan dialihkan, lantas bagaimana nasib Bonge CS yang selama ini mulai berubah nasibnya setelah booming CFW? Bersyukur berarti emang ada rezeki dianya gitu. Semoga bisa membantu neneknya, orang tuanya kan gitu, adik-adiknya. JJ menjelma bak superstar yang selalu diburu pengunjung untuk sekedar minta foto. Tapi beberapa waktu lalu ia justru menunjukkan temperamen dan perangahnya sebagai star syndrome. Atas aksinya berteriak, JJ pun akhirnya meminta maaf. Maaf jika masih ada tutur kata yang dilontarkan secara salah atau tidak.
Tapi tolong dibimbing lagi ke depannya itu harus seperti apa. Cuma pesan terakhir jadi hanya kata-kata maaf. Ya, sikap natural anak-anak SCBD memang tak bisa dilepaskan dari lingkungan jalanan yang membentuk watak dan pemikiran mereka. Apalagi jauh sebelum terkenal hari ini, sebagian mereka rata-rata putus sekolah dan hidup mencari nafkah di jalanan. Bonge bahkan bisa 1 minggu tidak pulang ke rumah karena harus mencari uang jajan dengan mengamen. Baik sih, cuman emang kayak gitu ya, anak emang jarang ada di rumah. Kalau dibilang takut ya pasti takut ya, semua orang tua itu. Ya cuman saya sering titip salam, titip pesan sama teman-temannya, tolong dijaga ya kan, supaya tidak kebawa ke hal yang enggak lah gitu. Celakanya bak layu sebelum berkembang. Ketika heboh CFW, aktor sekaligus selebgram Baim Wong malah terkesan terburu-buru mempatenkan nama Citayam Fashion Week ke pusat data kekayaan intelektual. Akibatnya Baim mendapat kritikan tajam dari warganet hingga para pesohor kalangan artis hingga Ridwan Kamil. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang nyatanya sih sebenarnya memang ke arah situ ya, cuman kadang salah saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas ke kalian. Menurut saya antusiasme keramaian antusiasme untuk mengekspresikan dirinya itu sebenarnya sesuatu yang positif, dan saya sebenarnya pengen banget sih men-challenge teman-teman dari Citayam Fashion Week itu untuk mau nggak sih lo men-challenge diri untuk bisa mengekspresikan diri dengan gaya-gaya personal itu, tapi juga menginkorporasi dan berbau-bau baju nasional gitu. Nasib hidup para ikon Citayam Fashion Week sebelumnya memang tak seceria dan seekspresif gaya fashion mereka di tongkrongan SCBD. Di kawasan Bojonggede Bogor, Bonge bahkan harus tinggal di sebuah rumah semi permanen bersama ibu dan kedua adiknya. Tim Gospot bahkan secara eksklusif berhasil merekam bagaimana kondisi rumah dan keluarga Bonge di kawasan Bojonggede. Iya, ini kemarin dia baru, kayaknya dia dapat dari endorse apa-apa gitu. Baju-bajunya masih ada, celana juga. Itu emang belum dipakai, kayaknya dari endorse dah. Yang mengejutkan, ketika teman-teman sejawat Bonge seperti Roy menolak beasiswa, Bonge malah masih berharap agar mendapat beasiswa agar ia bisa menekuni dunia desainer dan modeling secara serius. Dia itu dulu sekolah cuma sampai kelas 1, walaupun dipaksa untuk sekolah emang dia kelas 1 SD. Mana ya, namanya orang tua ya kita dukung-dukung aja, namanya itu kan privasi anak ya, itu kemauan anak. Mungkin itu juga udah ada jalan hidup dan jalan takdirnya masing-masing, ya kita terima, kita dukung. Bonge tampaknya sadar jika euforia CFW perlahan akan pudar. Sementara ia juga harus punya masa depan. Dan hanya melalui jalan pendidikan dan kerja sebagai talent itulah Bonge akan menyambung masa depan. Takut sih enggak, tapi kalau ini ditutup yang kasihan tuh cuman tukang dagang doang sih. Ya saat ini karena DJ sering main ke sini, buat teman-teman JJ mohon ya, jadi di sini juga punya nama. Jadi kalau misalnya mau buang sampah tuh pada tempatnya aja. Kedua, untuk waktu main juga kalau bisa ikutin dan taatin peraturan protokolnya. Mereka jangan kemudian dikekang, dihina, dipojokkan dengan perilaku mereka yang demikian. Justru kita harus menunjukkan justru mereka sedang dalam masa di mana mereka betul-betul membutuhkan kita. Dalam konteks mendukung dan dalam konteks memastikan mengawal agar perilaku-perilakunya tetap dalam jalur yang positif. Ya, pesannya buat Bonge supaya sehat, panjang umurnya, dan nggak lupa sama teman-temannya yang dulu satu angkatan lah ya. Paling itu aja.